Ada sementara orang yang berpendapat bahwa di dalam sebuah lembaga atau organisasi, sekalipun itu adalah organisasi keimanan atau keagamaan, maka yang paling dipentingkan dan harusnya banyak orang-orang yang berperan sebagai organisator. Namanya juga organisasi, maka yang lebih penting adalah para organisatornya, yaitu orang-orang yang mengorganisasikan semuanya, orang-orang yang mengorganisir segalanya sehingga bisa tertata rapi dan teratur. Padahal sesungguhnya bukan semata organisator yang dibutuhkan di dalam sebuah organisasi, tetapi justru yang lebih vital dan penting adalah mobilisator, yaitu orang yang bukan saja berperan untuk mengorganisir segalanya supaya tertata rapi, tetapi orang yang juga mampu memotivasi orang lain untuk bergerak, untuk melakukan sesuatu, untuk bergabung dan mengikuti sebuah proyek atau pekerjaan yang digarap dan dilakukan oleh organisasi atau lembaga itu. Begitu pula di dalam keimanan kita kepada Tuhan. Tuhan sesungguhnya bukan memanggil kita semata menjadi organisator-organisator keimanan kita, tetapi mobilisator. Karena iman percaya kita sebenarnya mengajarkan kita bukan untuk mengatur, tetapi justru untuk bergerak, untuk melakukan sebuah karya yang keluar, yang berkarya, bergerak, dan menggerakkan orang lain untuk juga ikut bergerak di dalam sebuah kegerakan kemuliaan Tuhan yang dilakukan di dalam pelayanan-pelayanan. Inilah sebenarnya hal yang penting namun seringkali diabaikan di dalam sebuah organisasi keimanan. Saya Nikolas Kurniawan menemani di dalam Sabda Tuhan hari ini, sebuah topik yang masih terus dibahas di dalam Sapa hari ini, yaitu Roh Allah dan Roh kita. Hari ini kita akan melihat satu tokoh, yaitu Gideon. Dalam momen di mana dia dipanggil ketika dia mengalami banyak ketakutan dan sembunyi di tempat pemerasan anggur sambil mengirik gandum, maka dia justru menemukan Roh Tuhan menguasainya dan terjadilah satu kekuatan yang luar biasa. Lewat Gideon, banyak orang bergerak mengikuti dia. Hakim-Hakim pasal 6 ayat 34 sampai 35. Pada waktu itu Roh Tuhan menguasai Gideon. Ditiup nyala sangkakala dan orang-orang Abiezer dikerahkan untuk mengikuti dia. Juga dikirimnya pesan kepada seluruh suku Manasye dan orang-orang ini pun dikerahkan untuk mengikuti dia. Dikirimnya pula pesan kepada suku Asyer, Sebulon, dan Naftali, dan orang-orang ini pun maju untuk menggabungkan diri dengan mereka. Tuhan tahu betul apa yang dirasakan dan ditakutkan oleh Gideon. Gideon sebagai anak yang bungsu dari suku terkecil pula merasa dirinya tidak mampu untuk melakukan tugas panggilan Tuhan. Karenanya kita bisa melihat bahwa Roh Tuhan menguasai Gideon untuk satu hal yang menjadi karya Roh Allah juga, yaitu membuat orang-orang tergerak dan bergerak untuk mengikuti Gideon dan bersama-sama dalam satu barisan tentara untuk berjuang bagi Tuhan. Dan pada waktu itu kita melihat bagaimana Gideon dikatakan meniup sangkakalanya. Setelah Roh Tuhan menguasai Gideon, maka ia meniup sangkakala dan orang-orang Abiezer, suku Manasye, Asyer, Sebulon, dan Naftali itu mengikuti dia. Ini sungguh merupakan satu karya Roh Allah yang seringkali kita lupakan, yaitu karya penggerakan.
Roh Tuhan bukan saja menginsyafkan dengan kebenarannya, tetapi Roh Tuhan juga menggerakkan seseorang yang tadinya statis menjadi dinamis, seseorang yang tadinya pasif menjadi aktif, seseorang yang tadinya tidak mau menjadi mau, seseorang yang lebih suka untuk melipat tangan akhirnya membuka tangan, dan seseorang yang tadinya bungkam 1000 bahasa lalu menjadi berbicara oleh gerakan Roh Allah. Kita melihat lewat kisah ini bagaimana Tuhan menggerakkan lewat tiupan sangkakala Gideon, dan setiap umat Tuhan hari itu terpanggil untuk mengikuti Gideon dan berjuang bersama-sama dengan Gideon. Pelajaran dari kisah ini ingin memberitahu kepada kita bahwa di tangan orang yang dikuasai oleh Roh Tuhan, maka alat musik sangkakala yang sederhana itu bukan hanya mengeluarkan suara, bukan hanya bersuara melantunkan musik atau tiupan yang menunjukkan satu bunyi yang keras, tetapi sangkakala itu juga dipakai oleh Tuhan untuk menyuarakan panggilan Tuhan kepada umatnya. Begitu pula hari-hari ini, ketika kita juga berhadapan dengan berbagai macam peristiwa-peristiwa. Perhatikanlah, bisa jadi peristiwa itu adalah sangkakala di tangan Tuhan. Sangkakala yang ditiupkan, sangkakala itu seperti trompet yang ditiupkan bukan hanya bersuara, tapi menyuarakan panggilan Tuhan. Masa sulit, penderitaan, dan kesengsaraan bisa jadi seperti sangkakala yang sedang menyuarakan panggilan Tuhan kepada kita, agar bila pada zaman Gideon orang-orang itu lalu mengikuti Gideon, berjuang bersama dengan Gideon, maka hari ini trompet penderitaan, trompet pandemi, trompet atau sangkakala kesusahan hidup kita sebenarnya adalah suara panggilan Tuhan untuk kita, agar tetap bangkit bergairah oleh kekuatan Roh-Nya, bukan kekuatan daging yang sementara dan bisa binasa, tapi bangkit bergairah karena kekuatan Roh Allah di dalam kita. Dan begitu pula panggilan dari Tuhan lewat penderitaan ini adalah sebuah panggilan untuk rela berserah. Tiupan sangkakala Gideon itu mengundang semua orang untuk datang dan rela menyerahkan diri kepada Tuhan, ikut bergabung dalam barisan tentara Allah untuk berjuang di masa-masa yang susah. Dan bukan itu saja, sangkakala Gideon juga mampu untuk membuat orang-orang terkerahkan, bergabung untuk terlibat di dalam pekerjaan Tuhan. Begitu pula hari-hari ini pada masa penderitaan yang menjadi sangkakala yang ditiupkan adalah panggilan Tuhan agar kita juga mau dikerahkan, bergabung bersama dalam suasana dan semangat kebersamaan untuk pekerjaan Allah tetap dinyatakan dan dilakukan bersama. Inilah sebenarnya sebuah pesan yang penting. Sangkakala Gideon menjadi simbol panggilan Tuhan dinyatakan. Hari ini sangkakala Gideon itu bisa berupa penderitaan dan kesusahan yang merupakan panggilan Tuhan buat kita untuk bangkit bergairah, rela berserah, mau dikerahkan untuk bergabung bagi pekerjaan Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan tetap disebarluaskan lewat hidup kita. Karena itu, tetaplah hidup dikuasai oleh Roh Tuhan, jangan mau dikuasai oleh keinginan daging. Tetaplah bergairah, berserah, dan mau mengerahkan segala apa daya kita untuk melakukan karya Tuhan. Selamat berserah dan hidup di dalam Roh-Nya. Amin.